terkejut nggak sih sebetulnya PDIP yang awalnya memang sudah sulit maju? Tapi kita nggak khawatir. Kita semacam yakin akan ada jalan, walaupun kita nggak tahu jalannya dari mana. Saya dengar ya, ada celah yang akan menyulitkan PDI Perjuangan ke depan, yaitu berakhirnya masa jabatan Ibu Mega pada tanggal 15 Agustus 2024. Ya, itu debatable lah, debatable. Jadi kalau dilihat sekarang kansnya Anies Baswedan, Mas Anies berapa Cukup kuat? besar, Cukup besar. Kenapa sih PDIP ini kok kayaknya dikucilkan begini? Orang tuh merasa dikucilkan, merasa ditinggal, kalau orang itu sejak awal kepengenan ikut, Bos. Kita kan nggak ada kepengenan ikut. Anda melihat ini ada secercah harapan ya buat Indonesia ya? Gue mau nangis nih gitu. Jadi, gue lihat ada harapan untuk demokrasi kita ke Ada depan. ya? Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad Dan saya Ipang Wahid, kita membahas info jalanan dan info langitan. ya, Kita bahas yang lagi keren, Mas. lagi keren. Memang beberapa hari terakhir, Gus, Hot topic. beberapa topik politik memang menghibur ke publik ya, seperti mungkin juga pelantikan menteri baru, reshuffle, Ya. ya. Tapi yang saya kira yang paling menarik adalah keputusan Mahkamah Konstitusi, keputusan nomor 60 dan 70, Ya. gitu ya, yang mengubah threshold dan juga threshold bagi partai politik untuk mencalonkan seseorang di pilkada. Ya. Ini membuat angin segar buat PDI Perjuangan yang tidak masuk ke dalam Kim Plus, Ya. ya kan? Nah, dan sekarang dia bisa memajukan. Ya. Tapi kan ini banyak dramanya, Gus. Mau DPR yang mau sidang untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada yang ingin mengkanter putusan MK, ya, Ya. walaupun akhirnya kemarin batal gara-gara masyarakat juga Ya. turun ke jalan dan lain-lain. Ya. Dan dapatnya memang tidak quorum. Ya. Dan sebenarnya yang menarik kalau saya nggak cuman MK ya, satu hal kena lagi ini ya. Sebenarnya dari yang mulai Pak Airlangga. Oh, penjagalan Golkar ini juga Ya, bukan itu juga istilahnya ya. Istilahnya ini luar biasa loh, Gus Ya. ya. Ya, betul-betul juga nih. Ya, jadi ya sampai Pak Ketua Pak Airlangga yang sudah akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar selanjutnya. Ya. Macam memperpanjang periodenya. ya, Kepotong juga, Gus. kepotong ya Dalam waktu yang tiba-tiba singkat. dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Luar biasa memang politik negeri ini, Gus. Ya, ya. Ini jangan-jangan nggak terjadi di negara lain kali, Gus. Mungkin terjadi tapi caranya beda. Oh, caranya beda. Ya. Dan sepertinya memang cara-cara seperti ini mungkin publik sudah melihat bahwa ini terlalu too much. Mungkin ya. Iya. Dengan dilihat dengan kemarin masyarakat turun ke jalan, bagaimana mereka menyuarakan diri di media sosial, pemberitaan media massa juga saya kira kemarin itu sangat luar biasa, Gus, kritis, ya, mengarah kepada ya udahlah ini memang harus kayak begini gitu. Ini adalah demokrasi. Tapi ya memang Pak Jokowi kan begitu kan. Kalau kekuatan massa mungkin bisa dibiarkan, tapi kalau kekuatan media sosial itu yang akan didengarkan. Nah, terkait itu menurut kita enak kalau kita hadirkan hari ini kan dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan yang paling mendapatkan durian runtuh. dampak positif dari hal ini ya. Dan tentu juga tapi juga harus waspada juga, Gus. Jangan-jangan memang dalam beberapa ke depan juga ada jebakan-jebakan yang membuat PDIP akhirnya nggak bisa lagi. Itu bisa mungkin sangat mungkin terjadi kan. Gitu. Karena kok kayaknya terlalu mudah gitu kan. Kok terlalu mudah ini. Apakah PDI Perjuangan ini merasakan hal ini atau merasakan ada hal-hal yang mungkin akan terjadi lagi atau enggak? Ini kan? Makanya kita langsung cek nih, udah datang bersama kita Ciko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan. Oke, biasa bro. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat telah hadir. Terima kasih. Bang Ciko. Ciko ini luar biasa, ini sahabat saya lama, tetangga juga. Tapi dulu bukan PDI Perjuangan setahu saya. Dulu bukan. Iya kan, pernah di parpol yang lain lah. Parpol yang lain. Kalau nggak salah masuk ke PDI Perjuangan udah berapa tahun? Masih Ber-KTA 1 Berkata tahun. ya, 1 tahun. Ber-KTA 1 tahun. Tapi mulai dukung calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan sejak 2012. Oh, oke. Terus menjadi jubir PDI Joko Perjuangan. Widodo lah, kalau kita sebut namanya. Nah, pendukung Di Joko Widodo. putaran 2 Pilgub DKI. Putaran 2 Oh. Pilgub DKI mulai dukung Pak Jokowi, terus Ahok maju mulai dukung Ahok, ya kan. Ya udah, tapi
Ya, Setelah setahun terakhir waktu presiden, apa? presiden berarti 2014. Masih dukung Pak Jokowi juga. Pak Jokowi 2019 Pak Jokowi juga ya. Dulu 2012 musuh saya nih, saya dukung Pak Fauzi Bowo. Gua dukung Faisal Basri dulu, ya kan? Baru putaran kedua dukung Pak Jokowi. Oke Gus, apa yang kita bahas nih Gus? Kita membahas yang paling banyak sih kalau tentang PDIP ini, karena kita kan jarang-jarang dapat kesempatan menghadirkan ini kawan-kawan dari PDIP. Iya, betul. Entah malas, entah nggak berani, entah takut rahasianya kebongkar. Ini luar biasa nih. Dan apalagi nih soal PD Perjuangan ini kan mendapatkan angin segar lah ya setelah keputusan MK 60 kemarin ya. Ya. Gitu. Ya. Jadi bagaimana nih Bang Ciko nih setelah kemarin keputusan MK segala begitu, apa yang dibahas di dalam PDI Perjuangan? Gini, yang menarik kan selalu dikaitkan dengan PDI Perjuangan nih putusan MK. Kalau nggak PDI Perjuangan dikaitkan dengan Pilkada Jakarta doang, ya kan? Padahal kan nggak itu ya. Artinya ini satu yang menggugat membawa ini judicial review-nya bukan kita, Partai Buruh dan Partai Gelora, ya kan? Gelora. Nah, terus dan dua mahasiswa dari Universitas Indonesia. Dan artinya apa sih? Ini sebenarnya kan kemenangan untuk semua, kemenangan untuk rakyat, kemenangan untuk partai-partai politik, ya kan? Kalau mau pura-pura nggak suka, bohong lah ya. Artinya ini kan sukaria bagi semua partai politik. Tapi ada yang terang-terangan seperti PDI Perjuangan, ada yang dalam hati sukarianya. Ada yang malu-malu. Malu-malu. Ada yang takut nggak? Takut. Banyak takut sih ya kayaknya ya. Ini kan dari musim takut nih. Jadi ada yang takut sama patronnya. Tapi pada prinsipnya gini. Kalau kita lihat dari kemarin paripurna itu batal diselenggarakan, dan juga itu akhirnya batal ada pengesahan. Fraksi PD Perjuangan tidak datang hadir sama sekali ya. Tapi kan jujur kalau memang jumlah kita ada berapa sih? Kita kan 20% di situ, ya kan? Artinya kita nggak datang semua, office boy kita nggak hadir juga, itu kan tetap bisa disahkan. Juga ya. Artinya ini perlu dipertanyakan juga soliditas dari Kim tadi, Kim plus lah ya. Sementara ya kalau PDI Perjuangan udah jelas solid gitu. Nah, prinsipnya kembali lagi yang dibicarakan setelah keputusan itu bahwa kita fokus dengan memprioritaskan kader-kader internal untuk maju di seluruh daerah. Itu yang paling penting. Dan ini sangat menguntungkan kita sebagai partai kader yang udah berdiri sekian lama, udah makan asam garam di politik, artinya juga kader-kadernya itu ngantri yang pengen jadi kepala daerah dan bukan hanya pingin, tapi mampu, punya kompetensi dan diinginkan oleh masyarakat. Ya, kita bicara seluruh daerah di seluruh Indonesia. Kita bicara DKI aja, kenapa sih sampai sekarang belum nentuin gitu ya misalnya. Orang berpikir, oh ini berpikir berapa kali untuk mengusung Anies. Bukan soal Aniesnya, soal kader internalnya aja belum selesai. Ada Ahok, ada Jarot, ada Pras, Ketua DPRD, ada Charles Honoris, ada Mas Hendi, Andra Pihadi. Semuanya punya rekam jejak yang baik ketika menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis. Semuanya punya pengalaman yang bagus, panjang di pemerintahan. Dan tingkat kepuasan publiknya kalau yang pernah memimpin daerah tinggi ketika memimpin, ya kan? Elektabilitasnya juga lumayan, gitu. Bahkan Ahok di urutan kedua, itu jauh di atas Ridwan Kamil lah yang hanya single digit ya. Padahal itu bisa menjadi arak yang halal. Anies Rano Karno. Oh gitu ya. Halal itu. Gus, tapi sebelum masuk ke dalam pilkada siapa gitu ya, mungkin terkejut nggak sih sebetulnya PDIP yang awalnya memang sudah sulit maju, misalnya di DKI kan sulit maju kan, karena semuanya digiring ke sana. Ya, dengan adanya putusan MK ini ya, terutama yang putusan nomor 60, itu sebenarnya kayak PDIP terkejut atau memang sudah tahu bahwa ini akan terjadi? Kita nggak tahu cahaya apa yang akan muncul di ujungnya. Kita nggak tahu itu. Kemarin itu ya. Tapi aslinya udah pasrah, betul. Nah, tunggu dulu. Tapi kita nggak khawatir. Kita semacam yakin akan ada jalan, walaupun kita nggak tahu jalannya dari mana. Jadi artinya gini, kenapa kita tetap bekerja mensimulasikan nama-nama calon dari internal kita, masih terus terus masih menjalin komunikasi dengan pihak luar, termasuk Pak Anies gitu. Jadi itu nggak berhenti, walaupun tadi kita ada kenapa? Karena perintah Pak Sekjen pada teman-teman semua, udah pokoknya fokus kita coba kerucutin satu nama, simulasi, exercise kita DKI, nggak usah pikirin soal threshold dulu. Nanti pasti ada jalan. Dan ternyata ada jalan. Nah ini true story. Ini true story. Gue nggak bisa kasih lihat sih pembicaraan di grup sebelum ada putusan MK. Tapi intinya kayak begitu.
Tapi PDIP mengucapkan terima kasih nggak ke Pak Anwar Usman? Karena dia Gara-gara dia kan jadi akhirnya MK-nya serangan balik. Iya, enggak lah, kita bersyukur aja. Jadi kembali lagi, ini bukan tentang PDI Perjuangan aja. Ya, kok. Dan terbukti kemarin anak-anak mahasiswa, teman-teman turun. dari koalisi masyarakat sipil, ya Kemarin kan? itu yang turun Buruh. mahasiswa, buruh, akademisi, anak SMK, ya kan, anak STM. SMK, kemudian apa ya para LSM, tokoh-tokoh ya. Tapi yang nggak muncul itu ormas-ormas loh. Yang nggak muncul. Karena masih sibuk ngurus tambang. Baru ngomong. Bahkan literally di jam yang sama memang lagi ngurus tambang, ya kan? Lagi ngadep ke istana, lagi ngurus tambang. Itu karena sesuai PBNU singkatannya. Perusahaan Batubara Nahdlatul Ulama. Hati-hati Gus. Itu pelesetan. Oh, pelesetan. Itu pelesetan. Jadi ya. Tapi patut dipikirkan untuk dia jadiin PT, ya kan? Oke. Terus. Nah, saya mau nanya. Ini jadi euforianya luar biasa dong. Sama-sama aja lah, PDI Perjuangan itu kan selalu semangat ya. Apalagi kalau kita perhatiin dalam beberapa bulan terakhir nih, frekuensi ibu ngomong di publik kan cukup banyak ya. Yeah. Nah itu artinya juga kita bisa mengartikannya sebagai kader untuk menambah semangat kita. Dan kalau kita lihat ekspresi ibu itu kan selalu ada ketawanya. Ya. Sementara waktu itu putusan MK belum turun tuh, ibu ketawa-ketawa aja. Ya 17 Agustus kita rayakan di Lenteng Agung, ibu suruh Ahok joget, suruh yang lain joget dengan sukaria dan lain-lain. Jadi PDI Perjuangan ini karena apa? Karena kita udah banyak melewati asam garam. Kita bangun partai ini dengan darah dan air mata, dan kita mengatakan ini bukan hiasan. Benar-benar ada darah yang tumpah, air mata yang jatuh gitu untuk PDI Perjuangan ya. Dan tidak semua partai bisa mengatakan itu tentang partainya. Jadi hal-hal seperti ini threshold yang kemarin sebelum putusan MK kecil lah. Merdeka. Mantap. Mas, ini kan kemarin paripurna batal, ya kan, ditunda atau batal kita nggak tahu. Kalau dalam cerita itu pasti akan ada plot twist biasanya. Benar. Kira-kira menduga nggak ke depan akan ada plot twist atau jebakan Batman lain nggak? Bukan menduga, hampir bisa dipastikan ya. Ini satu nih. Tadi gue ngomong di luar. Saya rasa harus disampaikan di sini. Kalau kita mendengar dan melihat ya apa yang disampaikan Pak Dasko dalam press conference-nya bahwa paripurna batal dan akan menjalankan pilkada dengan keputusan sesuai judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Titik. Titik loh bos. Dia tidak menyebut dua mahasiswa yang mengajukan judicial review terkait usia 30 tahun. Artinya? Artinya itu akan diloloskan. Entah oleh DPR, entah oleh KPU. Yang 30 tahun. Apakah ini perlu diinvestigasi dan perlu disoroti. Karena selain dia menyampaikannya secara lisan di press conference, boleh diputar nanti ya, mungkin setelah acara ini, dia menuliskannya di media sosialnya dia. Dan eksplisit dia menyebut judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Artinya bukan terkait dengan putusan MK yang mengatakan bahwa usia 30 setelah ditetapkan sebagai calon. Ini yang menarik. Ya, ini bukan suzon ya. Tapi curiga, itu suzon juga nih. Nah, ini menarik gitu. Ya, kita lihat aja lah. Oke, selain itu ada lagi nggak plot twist-nya? Nggak ada. Saya melihatnya sekarang yang benar-benar bisa ditarik garis gitu ya terkait ini ya itu. Nah ini saya dengar ya, ada celah yang akan menyulitkan PDI Perjuangan ke depan, yaitu berakhirnya masa jabatan Ibu Mega pada tanggal 15 Agustus 2024. Artinya, kalau memang itu betul, semua yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan akan tidak sah di mata hukum. Tapi kan udah diperpanjang, perpanjangan masa jabatan itu kan udah dilakukan oleh Kemkumham di bawah Kumham, Pak Yasona. Tapi katanya perpanjangan itu hanya boleh dilakukan melalui Kongres.
itu debatable. Nanti biar teman-teman yang bidang hukum yang akan mencoba untuk membicarakan itu ya. Tapi belum ada tanda-tanda bahwa itu akan dilakukan. Belum ada juga tanda-tanda apakah berani untuk mengganggu Ibu Megawati Soekarno Putri yang sekarang sedang semangat-semangatnya, dan juga kita lihat euforia di internal kita juga lagi ada semangat perlawanan lah dalam tanda kutip. Yang kita melihat juga bahwa masyarakat rakyat Indonesia juga sedang membutuhkan PDI Perjuangan, tidak mengatakan bahwa mereka pernah memilih kita atau nanti 2029 akan memilih kita, tapi kan kebersamaan dalam perjuangan dan melawan sesuatu yang sedang terjadi dan kasat mata ini kan memang diperlukan gitu. Jadi persatuan kita lihatlah kemarinnya. Artinya apa? Artinya apakah ada keberanian lagi untuk mengganggu? Ya kan? Mengganggu itu kayaknya masih terlalu halus ya. Iya. Soalnya kalau nakut-nakutin nggak bisa, Bos. Kalau nakut-nakutin PDI Perjuangan nggak bisa kan. Jadi ganggu. Kalau apakah ada keberanian setelah sekian tahun mengganggunya itu, kalau cuma tinggal sedikit lagi ya. Gitu ya. Ya. Tapi selalu ada jalan lah. Seperti tadi saya katakan bahwa akhirnya ada jalan untuk MK keluarkan putusan, ya kan. Tapi kita lihat nanti. Tapi itu yang menjadi catatan saya adalah statement Pak Dasko. Ya, itu benar-benar saya rasa bukan statement yang tidak dipikirkan, ya kan, sebagai politisi kawakan, ya kan, sebagai juga mungkin dengan menyebut itu kalau sampai Kaisang tetap dicalonkan dan diloloskan oleh KPU kan dia akan mengatakan bahwa kan saya mengatakan bahwa judicial review yang diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. Tapi kan itu cuma perkara Kaisang, tapi kan perkara PDIP dengan 500 lebih kabupaten, kota, dan provinsi kan. Ya karena kan gini, kalau kita mau jujur yang tadi saya sampaikan di awal, ini kan yang bersukaria sebenarnya partai-partai lain juga. Iya. Partai-partai lain termasuk Partai Golkar, ya kan, termasuk PKS, termasuk ya pokoknya Kim dan plus gitu. Yang sebenarnya di dalam hatinya itu benar-benar pengen bergejolak dan pengen mencalonkan kader-kadernya di berbagai daerah yang tapi terpaksa tidak bisa. Terpaksa tidak bisa. Garuk meja. Bahkan yang udah kumpulin 20% pun disuruh batalin 20% itu suruh pindah lagi, ya kan, itu kan bahaya ya. Tapi apakah dalam situasi sekarang yang tinggal hanya beberapa hari untuk mendaftarkan diri, mereka berani? Nggak, maksudnya mereka berani untuk kemudian tidak solid? Saya kok melihat kalau di berbagai daerah akan ada perlawanan-perlawanan dari kader-kader yang fungsionalis daerahnya masing-masing. Dari partai lain maksudnya? Dari partai lain. Terutama di kabupaten kota ya? Kabupaten kota ya, dan saya rasa itu juga nggak bisa dilupakan oleh partai yang bersangkutan gitu ya. Ini kan nggak bisa juga kan, kedaulatan partai, political sovereignty dari sebuah partai ini kan juga harus dijaga. Untuk mereka kemudian mempertahankan kader-kadernya. Pemilih kan juga melihat ya, kalau partai kita ini bisa diatur-atur sama partai lain kan repot juga gitu. Ya udahlah nanti semuanya milih PDI Perjuangan dong, nggak enak dong kita. Bukannya terbalik ya? Iya. Bukannya terbalik. Gitu. Begitu mereka berkumpul ini PDI Perjuangan juga akan dilibas dimanapun. Nggak bisa lah, suara rakyat itu kan nggak bisa tertahan ya. Nah ini hal-hal yang sifatnya nggak alamiah seperti itu ya. Kayak gini. Kita mau mempersatukan tapi dengan pemaksaan, dengan ancaman, dengan uang, dengan iming-iming jabatan dan kekuasaan. Itu bisa untuk level pertama, level kedua, level ketiga. Tapi kalau udah kepanjangan itu akan pecah sendiri. Itu very natural lah untuk. Tapi sebagai bukti alam gini, itu akan mencari jalan. Pemilu presiden lah paling enggak kan. Ada beberapa daerah yang memang menjadi kantongnya PDI Perjuangan, itu kalah loh Ganjar Mahfud, gitu loh. Artinya kan memang kekuatan mereka kuat sekali gitu. Kekuatan apa nih? Kan kekuatan yang bukan alami ya kan. Alami, dan kan bukan juga orang ngomong Jokowi efek ya kan. Tapi ada penyalahgunaan wewenang efek di situ ya kan. Ini jujur aja lah, itu yang dilihat dari kasat mata oleh masyarakat. Oh iya. Iyalah. Kita lihat ada penyalahgunaan anggaran negara menggunakan bansos untuk memenangkan salah satu paslon, kan itu kasat mata menjadi dissenting opinion dari para hakim Mahkamah Konstitusi, walaupun mereka bilang ini tidak bisa dibilang melanggar hukum karena belum ada, terus termasuk cawe-cawe presiden, hal-hal itu ya. Jadi bukan pertarungan yang alami lah. Jadi harapan kita tentu masyarakat juga sekarang kan udah makin pinter ya.
Karena pengalaman dalam 1 tahun terakhir ini membuat masyarakat tuh berpikirnya lebih cepat. Seperti soal putusan MK gitu ya. Kan kita nggak sangka bahwa segitu concernnya masyarakat ya. terkait ini. Ya kan? Dan ini terjadi bukan cuma di Jakarta doang. Kan? Bang Ciko yakin ya kemarin masyarakat turun itu memang keinginan mereka sendiri ya? Yakin banget karena gue tahu gini, nggak usah gitulah, kita bicara, kita punya X ya, Twitter ya, kita baca gitu. Ini yang pendukung PDI Perjuangan juga dikit kok. Yang turun itu pemilih-pemilih partai lain. Anak abah. Apa? Anak abah banyak. Anak abah atau bukan juga anak abah ya kan, yang memang merasa kok lu maunya kalau putusan itu terserah sesuai dengan kekuasaan aja gitu. Ketika berbeda dengan apa yang diinginkan kekuasaan kok langsung mau dianulir. Kan itu sebenarnya. Mereka sebenarnya banyak juga yang nggak concern dengan subjeknya gitu. Concern bahwa ini soal ambang batas atau soal umur. Enggak, concernnya lebih banyak juga, separuh dari yang turun tuh concernnya adalah itu. Kok lo ketika ini menguntungkan lo biarin, ketika ini tidak menguntungkan, lo lawan gitu. Dan bisa jadi orang-orang yang turun itu belum tentu juga nggak golput nanti waktu pilkada. Rasa keadilannya keadilan sebenarnya. Jadi bukan semerta-merta topiknya mereka mengetahui betul, tapi topik besarnya mereka tahu. Buat topik besarnya adalah soal keadilan. Baik, saya kembali ke Pilkada DKI. Emang berani melawan Ridwan Kamil kalau bukan Anies? Berani sih, PDI Perjuangan. Kan kita pernah ngajuin calon-calon di daerah juga yang surveinya sangat kecil ya, sangat rendah. Termasuk yang banyak yang kalah juga. Tapi ada yang menang juga. Contohnya siapa? Contohnya Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo itu surveinya pertama kali muncul itu hanya 8%. Ya, saya bantu dulu. Iya kan, benar kan. Jadi bukan jagoan dia gitu. Terus kalau yang kalah ada Kang TB Hasanuddin di Jawa Barat, ya kan, surveinya kecil ya, kemudian juga akhirnya kalah gitu. Jadi buat PDI Perjuangan khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, ya ini kan masalah itu tadi. Kita partai yang dikenal juga sebagai partai pelopor. Kita juga bukan hal yang aneh untuk kita melakukan perlawanan. Dia berbeda dengan setiap partai itu punya karakternya masing-masing, unik to each of the party ya. Dan saya nggak mengatakan bahwa kita lebih baik, yang lain lebih buruk, nggak. Tapi ya karakter PDI Perjuangan itu kadang-kadang, oh lu mau ngetes nih, gue lawan loh. Jadi gitu loh. Ada gitunya. Dan tapi juga tetap kita barengi juga dengan scientific proof gitu. Contohnya apa? Ya kalau kita majuin Ahok, there's a chance of course, karena kita udah simulasikan, surveinya juga bagus, lumayan gitu. Nanti kemarin kalau mungkin kita lempar nama, selama ini kan nama Rano Karno ini nggak pernah dilempar di survei, makanya nggak muncul, nggak bunyi. Gitu. Saya kemarin baca survei. Kemarin baca survei pilkada internal, Anies Rano Karno melawan Ridwan Kamil Suswono, itu Anies Rano menangnya 68%. Itu survei beneran, Gus? Iya, karena kami yang bikin. Survei Gus Ipang. Ya. Oke. Jadi memang chance-nya tinggi sekali buat Anies di situ ya. Tapi kalau di PDIP kan tergantung sama Bu Mega ya. Bu Mega dan juga tentu Bu Mega bukan hanya bergantung karena dia bangun tidur pengennya siapa, enggak juga. Dia kan juga melihat hasil survei. Dia juga mendengar suara-suara arus bawah. Yang penting gini loh, kalau di PDI Perjuangan kan kita partai kader. Ya, kenapa Bu Mega kemarin mengeluarkan statement seakan-akan enak aja Anies, ya kan? Kemarin kemana aja? Sebenarnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah gini. Ini sebenarnya sama kita berlakukan juga kepada semua calon kepala daerah yang non kader di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kader kita ini udah banyak yang ngantri mau jadi kepala daerah, ya kan? Mumpuni, kompeten, punya sumber daya dan lain-lain, dan diinginkan oleh masyarakat. Artinya kalau sampai kita harus mengambil kader luar, kita harus memastikan dong ideologi lo sama nggak, ya kan? Visi misi lo searah nggak, ya kan? Terkait dengan lingkungan hidup, ya kan? Terkait dengan kekinian, ya kita bicara soal internet, cyber dan lain. Terkait dengan hunian yang layak buat warga itu seperti apa, ya kan? Hal-hal seperti itu juga harus kita pastikan. Dan loyalitas terhadap partai, karena apa? Orang kadang-kadang, mikirin partai. Enggak, partai ini kembali saya katakan dibangun di atas penderitaan banyak kader sebelumnya. Ya kan, dengan darah dan air mata, ya kan, dan kader-kader ini juga yang ngantri ini. Kalau sampai kita korbankan tiket satu untuk non kader, you better
proof that you'll be loyal to the party. Gitu. Jadi kalau dilihat sekarang kansnya Anies Baswedan, Mas Anies berapa cukup kuat? besar. Karena gini, kalau kita mau objektif ya, kita melihat kalau bicara ideologi, kita melihat kesehariannya Pak Anies sebenarnya, oh dia moderat kok, itu truth, dia kan gitu. Nah, tapi kan kembali, ada nggak catatan dia nggak moderat? Oh ada, ternyata 2017 dia membiarkan dukungan garis keras yang kemudian mendiskreditkan Ahok dan lain-lain, dan terjadilah polarisasi, gejolak di masyarakat. Itu juga harus dicatat kan, semua ada plus minus gitu. Apakah Anies disukai ketika dia memimpin? Oh lumayan, tingkat kepuasan publiknya tinggi. Nah, itu plusnya gitu ya. Minusnya apa? Oh minusnya mungkin terkait tadi saya sampaikan, hunian yang layak dengan masyarakat, dia sebenarnya nggak sama nih visinya dengan cara gagasan-gagasannya berbeda dengan Pak Ahok atau PDI Perjuangan. Tapi kan sebenarnya tujuannya sama baiknya. Tujuannya mau yang bagus, cuma cara yang berbeda. Ya itu kan masih bisa dikompromikan lah hal-hal seperti itu. Jadi ini masih sangat mungkin, tapi kembali lagi, kalaupun mungkin, siapa yang akan dipasangkan, itu PR lagi buat kita, Bos. Karena di dalam itu banyak juga, ya kan? Ngantri, ya? Ada Rano, ada Mas Jarod, ada yang masih bisa yang sebagai wakil, ada Mas Hendy, ada Pras. Jadi kalau di Banten, ya seperti Airin ini, dukungan PDIP terhadap Airin ini sangat serius ya sebetulnya. Harusnya begitu ya. Saya nggak terlalu ikut. Jadi gini, saya berada di tim nasional pemenangan pilkada, tapi kita mempunyai tanggung jawab ditunjuk untuk menjadi LO di provinsi-provinsi tertentu. Kebetulan Banten bukan wilayah saya Bangka Belitung dan Aceh. Saya tidak bisa membayangkan itu. Bagaimana? Tapi kalau saya lihat, semua nggak ada yang negatif tentang Bu Airin. Ya. Tapi gimana, Anu Manjiko? Maksudnya ini kan ada beberapa tokoh yang diingat masyarakat seperti Anies di Jakarta, Bu Airin di Banten. Bu Mega udah pernah ketemu mereka belum? Secara pribadi langsung mungkin pernah, tapi bukan menjelang-jelang pilkada ini. Ya, tapi Bu Mega yang pasti menugaskan kader-kader senior ya untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh tersebut. Yang saya tahu pasti untuk dengan Pak Anies ada Pak Ahmad Basarah ya kan. Dan terus dengan Bu Airin saya nggak tahu siapa ya, tapi pastinya komunikasinya paling intens juga dengan Bu Airin. Bahkan lebih cepat ngerucutnya ke sana. Ya, karena udah dari sebulan yang lalu kan. Lebih dari sebulan lah bahkan. Jadi yang menarik Jawa Barat juga sih. Jawa Barat, Jawa Tengah, siapa yang mau diajukan ya? Jawa Barat kita kader ya. Mas Hendy. Ono. Oh Jawa Barat, sorry Jawa Barat ya. Ono. Untuk Jawa Tengah itu kan sebenarnya antara Pak Andika sama Mas Hendy yang cukup di internal yang nama-nama itu yang mencuat ya. Ada juga nama Mas Bambang Pacul walaupun yang bersangkutan kayaknya nggak berkenan untuk maju. Cuma masyarakat juga menginginkan mereka. Jadi Jawa Tengah bisa aja PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan sangat bisa. Seperti di Bali kan PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan kemarin. Oh, maksudnya dua-duanya? Pasangannya bisa. Itu tadi, itu menjadi gini, problem tapi juga at the same time a blessing untuk PDI Perjuangan sebagai partai kader itu tadi. Karena memang kita punya kader-kader yang udah siap di setiap daerah. Artinya sebetulnya dengan adanya putusan MK ini sangat memberikan peluang kepada PDI Perjuangan ya untuk bisa menang di pilkada-pilkada. Betul. Tapi Bang Ciko, menurut saya apakah memang mereka, ya maksudnya lawan ini ya, Kim Plus, apakah memang sangat mudah untuk kemudian menyerah begitu saja dengan putusan MK ini? Ada nggak terpikir ada jalan lain selain itu? Gini, pertanyaannya harus dibalik, diganti. Apakah dengan adanya putusan MK ini Kim Plus tetap sesolid-solidnya? Iya kan? Karena ini menguntungkan untuk banyak partai. Kalau saya bilang sih solid. Iya. Karena penyusunan kabinet belum terjadi. Selama itu belum terjadi di soalnya ini kan memang yang paling penting di sini pada saat pendaftaran kan. Pendaftaran ini 27/29 ini soalnya. Orang dapat tiket atau enggak. Iya. Gitu. Karena jadi rekomnya Golkar kan banyak berubah semenjak ganti tampuk kepemimpinan. Iya. Banyak ya, ratusan. Iya, kasihan sih. Maksudnya berubah banyak gitu. Nah itu yang akan berpengaruh. Dan ini sebenarnya menguntungkan PDIP, MK ini. Karena jadi ada pembenaran PDIP gitu. Nah kita
Nggak ada yang berani lagi, yang lain digabungkan. Saya malah mau bertanya gini. Tapi jadi mahal ya. Jadi, Ada pendapat bahwa Kim Plus dilarang berkoalisi dengan PDIP di pilkada-pilkada. Itu gimana? Benar nggak? Sebenarnya itu nggak gini. Mungkin pendapat itu beredar. Mungkin larangan itu Itu ada. larangan itu beredar, tapi in practice dalam prakteknya tidak seperti itu. Jadi bukan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin saya nggak hafal. Tapi yang 2 minggu lalu kita juga udah mengumumkan gelombang pertama calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah. Yang kita bersama-sama dengan Gerindra itu di kabupaten kota ada 8. Yang bersama-sama dengan Golkar ada 9. Gitu. Kita mendukung, saling mendukung ya. Terus itu untuk tingkat provinsi, gubernur itu 1. Itu di gelombang pertama ya. Dari 9 provinsi yang kita umumkan, 1 dengan Golkar, 1 dengan Gerindra. yang dengan Golkar mana? Aduh, saya lupa. Ya. Tapi ada ya. Tapi kan itu rekom itu sebetulnya masih bisa berubah nggak sih? Semua masih bisa berubah sebelum berubah, pendaftaran. kan? Ketika udah rekom, udah teken ya kan, udah 1 mau berangkat ke KPU, 1 nggak ikut ya berubah ya kan. Perubahan itu bisa panjang. Itu sama juga dengan gini, kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernurnya untuk DKI Jakarta? Bisa tanggal 29, hari terakhir pendaftaran, nggak ada masalah juga itu. Mas, saya tuh malah bertanya sebenarnya, kenapa sih PDIP ini kok kayaknya dikucilkan begini? Salahnya apa PDIP? Kita nggak merasa dikucilkan. Gini loh, kita nggak merasa ditinggal. Jadi banyak kata-kata begitu kan. Orang tuh merasa dikucilkan, merasa ditinggal kalau orang itu sejak awal kepengenan ikut, Bos. Kita kan nggak ada kepengenan ikut. Karena menurut kita masih banyak waktu. Waktu untuk apa? Menentukan pilihan apakah kita berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena Kongres juga belum dilaksanakan, ya kan? Apakah kan nanti pemerintahan baru udah akan dilantik bulan Oktober? Ya nggak harus juga bulan Oktober dong kita. Kenapa kita harus mengikuti jadwal orang? Kita punya jadwal kita masing-masing. Kita punya top priority, fokus prioritas-prioritas yang kita dahulukan dalam menjalankan roda kepartean ini, gitu ya. Dan artinya kalau memang karena itu kemudian kita tidak diajak atau kita kemudian tadi semuanya kumpul di satu kubu, satu poros, sehingga seakan-akan terlihat gitu ya, akhirnya terlihatnya begitu. Tapi kalau soal ditinggalkan kan gini, orang ditinggalin kalau dia pengen ikut. Kalau dia nggak kepingin ikut kan bukan ditinggalin namanya. Ya udah, pengen sendiri-sendiri aja gitu. Jadi kemungkinan ke depan untuk berkoalisi dalam kabinet Pak Prabowo Mas Gibran? Kemungkinan itu ada, karena memang belum diputuskan. Ya. Tetapi kembali lagi kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini, rasa-rasanya akan lebih tepat kalau kita berada di luar. Kenapa? Karena satu, keberadaan partai politik kan juga harus menyehatkan demokrasi. Kita juga maunya demokrasi ini jangan prosedural, tapi substansial. Substansinya apa sih? Substansinya ini kan ada keberagaman pilihan, alternatif, channel untuk masyarakat menyalurkan aspirasi. Kan nggak bisa kalau semuanya berada dalam satu poros pemerintahan misalnya. Lalu ada yang menginginkan hal yang berbeda. Kemana mereka bisa menyalurkan aspirasinya gitu. Kalau nggak ada kanal dari PDI Perjuangan. Tapi kalau kita melihat hubungan baik antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto, jangan-jangan nanti kita berada di luar pemerintahan, tapi yang lebih sering ngobrol antar ketua umum ini Bu Mega sama Pak Prabowo. Gitu. Walaupun di luar karena apa? Karena bukan subordinat sifatnya. Iya kan? Karena sifatnya kawan, sahabat, bahkan seperti saudara, mengenal satu sama lain puluhan tahun gitu, dan pernah saling punya budi lah kasarnya, ya kan, di antara mereka gitu. Ada hal-hal yang pernah mereka lalui bersama yang tidak pernah dilalui oleh ketua umumnya sekarang. Sudah tidak ada middleman. Nggak ada middleman, ya kan? Middleman ini kan bisa yang penghubung, bisa penghalang ya kadang-kadang ya. In the middle lah pokoknya. Tapi pada prinsipnya itu. Jadi yang menarik kan itu nanti partai di luar pemerintahan hubungannya baik pimpinannya, tapi tetap artinya menjadi checks and balances yang bagus. Pak Ciko, sebetulnya apa sih yang menjadi dasar atau pertimbangan utama kemudian PDI Perjuangan itu memundurkan jadwal kongresnya ke April 2025? Sebetulnya apa?
Sebetulnya karena gini, mungkin melihat, dan saya juga nggak tahu secara pasti ya, ada pertimbangan-pertimbangan dari Ibu dan juga senior-senior yang berada di DPP. Tapi pada prinsipnya pastinya pasca Pilpres ya kan, kemudian akan menghadapi Pilkada gitu ya. Kita maunya ada kesinambungan, ada ketersambungan antara itu semua gitu, supaya semangatnya masih sama, nggak ada gejolak di tengah-tengah. Setiap kongres itu kan pasti menimbulkan semacam residu lah ya, dan harapan kita tentunya udahlah nanti aja dan itu disepakati bersama gitu. Jadi artinya nggak ada masalah kita mundur, tapi yang penting kita solid dulu untuk menghadapi perhelatan yang sebesar seperti Pilpres. Kalau nggak salah pada saat itu ditetapkan mundurnya jadwal kongres ya. Ini kan ditetapkan dalam rakernas pada saat itu ya. Kemudian hasil rakernas kan ini disetujui oleh semua pihak. Ya, kemudian didaftarkan ke Kumham dan Kumham sudah memberikan keputusan. Betul. Ada nggak semacam kecurigaan kemudian karena sekarang Menkumhamnya adalah menteri yang baru. Kemudian hasil keputusan Kumham terkait PD Perjuangan itu kemudian dibatalkan misalnya gitu, ada nggak? Enggak Sehingga lah. menjadi masalah. Kita ingin berpikir positif aja. Tadi kan disampaikan juga oleh Mas Ipang bahwa kita nggak mau berpikir terlalu jauh ke sana. Kita berpikir positif. Justru kalau mau berpikir yang lain terkait pergantian Kumham ini, mungkin justru yang ini untuk mempercepat proses pengesahan SK-SK teman-teman partai lain gitu. Nggak ada urusan sama PD Perjuangan. Yakin ya? Yakin. Kalau ternyata memang itu yang dipermasalahkan dengan periode yang habis dan perpanjangan yang tidak dianggap sah gitu, kira-kira reaksinya PDIP? Ya pasti akan melakukan perlawanan, itu udah pasti. Lewat jalur apa kita lihat nanti aja lah. Kita nggak mau berandai-andai dulu hal-hal yang belum datang. Kita live one day at a time ya. Kita sekarang happy dengan putusan MK ya kemarin. Euforia Mas ini ya. Masih ya kan. Terus gimana kita memperkuat basis-basis kita, manasin mesin partai lagi untuk kembali bisa menangkan pilkada. Nah, ini putusan MK sudah, kemudian DPR juga sudah memastikan bahwa akan putusan MK yang akan ditindaklanjuti oleh KPU. Dan sebetulnya Dasko pada saat itu dalam pernyataan sebetulnya juga ngomongin 70 juga sebetulnya. Ada juga ya. Ada. Keputusan nomor 60 dan 70. 70. Gitu. Tapi kan ini kan artinya gini, sekarang bola ada di KPU. Apakah dia akan membuat PKPU terkait dengan MK 60 dan 70 atau tidak? Dan isinya apa? Dan isinya apa? Kita nggak tahu. Ya kan? Artinya masih ada beberapa hari. Ya, sementara sekarang gelombang masyarakat untuk kemudian mengawal ini kan luar biasa. Nah, ini apa yang kira-kira akan dilakukan PD Perjuangan untuk mengawal supaya memang PKPU yang dilakukan oleh KPU itu sesuai dengan MK 60 dan 70? Ya kita akan terus berkomunikasi dengan KPU ya, mendesak mereka juga segera mungkin untuk satu sesuai dengan aturan internal mereka, kan mereka harus konsultasi dengan DPR. Yang kedua kemudian mengubah PKPU itu. Ya segeralah sebelum tanggal 27 ini. Ya, ini yang kita lakukan dan kita juga harapan kita masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, guru besar dan lain-lain tetap mengawasi ini semua. Dan kita harus benar-benar memerhatikan word by word yang keluar dari mulut seorang politisi, ya kan? Dan kita coba menghubungkannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, ya. Dan itu wajib sepertinya. Dan saya rasa ini pelajaran ya bagi rakyat dan juga bagi partai politik. Kemarin itu saya selalu bilang bahwa partai politik itu diingatkan bahwa pemilu 5 tahun sekali itu bukan seakan-akan setelah mencoblos itu langsung rakyat memberikan cek kosong. Artinya rakyat tetap memantau, mencermati apa yang kalian lakukan, apa yang kita lakukan juga di PDI Perjuangan dan kader-kader kita di parlemen. Dan suatu waktu kalian akan disikat, kalian akan dikepung ya untuk rakyat kembali mengingatkan, aspirasi yang ini yang harus kalian jalankan, bukan yang semaunya kalian itu. Mas, pertanyaan terakhir dari saya. Dengan kemarin DPR batal gitu ya, dan kelihatannya seolah-olah MK di depan mata. Merasa nggak bahwa kok ini terlalu mudah ya endingnya gitu, too good to be true gitu. Apakah ada nggak kecurigaan akan ada jebakan Batman di ujung dengan plot twistnya? Ya itu plot twist yang tadi saya sampaikan. Kenapa Pak Dasko tidak menyebut judicial review yang diajukan oleh dua mahasiswa, dan menyebut yang diajukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. Itu satu ya. Dan ini pantas kita cermati terus. Yang kedua,
bukan curiga ya, bahkan kita mau mengapresiasi teman-teman dari partai politik yang dalam tanda kutip sesungguhnya sudah bergabung di Kim Plus ini, tapi tidak hadir memenuhi quorum. Ya kan? Jadi karena kalau cuma PDI Perjuangan yang nggak datang, tetap bisa quorum kok. Gitu. Jadi kan apa ini? Apakah mereka karena dari hati nurani kembali kemudian mendengar suara dari konstituen mereka kemarin, ya kan? Karena konstituen mereka banyak turun ke jalan kemarin. Nah, apakah memang perintah dari ketua umum parpolnya masing-masing? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Pertanyaan terakhir dari saya, ya Bang Jiko ya. Ini kan kemarin sebelum ada MK itu sebetulnya masyarakat sudah merasa putus asa kalau saya lihat ya, wah ini tidak ada jalan lain ya, harus mengikuti apa yang terjadi. Begitu ada MK ini kemudian muncul ya keberanian masyarakat ya publik untuk menyuarakan. Anda melihat ini ada secercah harapan ya buat Indonesia ya? Sangat kok, gini loh. Gua kemarin nggak sempet bisa turun ke jalan karena ada penugasan-penugasan untuk mengisi ruang-ruang media elektronik oleh partai. Tapi gue bangga, saya bangga, 2 anak saya turun. Kebetulan yang perempuan juga orasi di depan gedung DPR. Gue mau nangis nih gitu. Jadi gue lihat ada harapan untuk demokrasi kita. Ada ya? Ini harus kita jadi terus, ya? Demokrasi kita panjang umur lah. Ada anak gue umur 23 tahun gitu, 22 tahun turun ke jalan. Ada anak-anak orang lain dan ya mudah-mudahan lah akan menjadi lebih baik. Yang selama ini anak-anak muda mahasiswa nggak berani, ini sekarang berani lagi. Berani dan dari segala kalangan ya. Maksud gue anak-anak gue juga bukan anak-anak nggak gaul, anak nongkrong di kafe ya kan. Mereka juga punya IO, bikin acara-acara di kafe-kafe. Tapi mereka turun ke jalan dengan anak-anak lain yang mungkin gaya hidupnya berbeda, dengan buruh yang sehari-harinya berkutat dengan mesin dan berpanas-panasan dan lain-lain. Anak-anak gue ini anak kebiasaan di AC, Bos. Tapi dia mau seharian turun di situ. Gitu. Jadi gue bangga dan gue lihat ada harapan ke depan. Baik. Keren. Saya kira dahsyat kita memberikan yang terbaik karena buat kita demokrasi itu penting dan harus kita jaga, Mas. Ya kan, jadi ya ke depannya. Yang terpenting itu dengan cara begini, Gus. Masyarakat punya banyak pilihan sebetulnya. Jangan hanya dipaksakan pada satu pilihan. Ini yang menurut saya kurang bagus lah untuk demokrasi. Saya kira begitu ya. Thank you. Ya. Oke, mudah-mudahan sukses untuk PDIP Perjuangan. Thank you. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.